Tangisan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah seketika pecah manakala tahu ayahanda tercinta akan wafat. Saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. Fatimah berkata, "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu Ayah, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisannya. Kemudian, malaikat maut mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaan malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini?" "Ya Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang. Perlahan-lahan, ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil. Tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang, sambil merasakan rasa sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penderitaan seperti itu. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya? Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku," doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berbisik, "Umati, umati, umati," yang artinya umatku, umatku, umatku. Tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dingin, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Berita wafatnya Nabi Muhammad menciptakan rasa duka yang luar biasa bagi para sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan kutebas lehernya." "Aku Abu Bakar As-Siddiqlah yang mengatakan Umar." Abu Bakar kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu, Umar jatuh tersungkur ke tanah.
kedua kakinya sudah tak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah memang sudah wafat, seolah ia tak pernah mendengar ayat itu sebelumnya. Bilal bin Rabah, sang muadzin, juga tidak kuasa menahan kesedihan. Hatinya bergetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.